Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu hasil produk aplikasi yang bekerja sama dengan UMKM yang bernama Jawahir The Herbal Drink. Perkenalkan, nama saya Nabila Januari yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang juga. Banyak hal yang sudah dapat dilakukan secara online, contohnya dalam pemesanan barang. Kita tidak perlu lagi repot-repot datang ke toko online dan membeli barangnya. Pada kesempatan kali ini, kami telah membuat sebuah aplikasi dari UMKM yaitu Jawahir The Herbal Drink. Aplikasi ini berisikan tentang penjelasan katalog UMKM tersebut, pemesanan produk, serta pemesanan produknya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah para pelanggan dalam membeli produk. Di sini kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Muhammad Danang Mukti Darmawan. Yang kedua ada Rifki Januar Sandiafi. Yang ketiga yaitu ada Fikri Nur Fadilah. Yang keempat ada Muhammad Sabran Syakur. Yang kelima ada Ramdan. Yang keenam Jimmy Nikola Siregar. Yang ketujuh Rafli Buyung Surya. Yang kedelapan Radita Febrianti. Dan yang sembilan ada Nabila Rizky Januar. Selanjutnya, penjelasan produk dan deskripsi sistem yang akan dijelaskan oleh Saudara Sabran Syakur. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Jadi, apa itu Jawahir? Jawahir ini merupakan sebuah platform yang menawarkan atau menjual minuman herbal yang dibuat dengan rempah asli Nusantara dan dikemas dengan modern, yang harapannya dapat dinikmati dalam segala situasi. Minuman ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan dapat disajikan selagi hangat maupun dingin. Adapun beberapa contoh produk yang ditawarkan dari Jawahir ini seperti sari jahe merah, wedang secang, sari kunyit, jahe merah, sari kencur, dan sari jahe. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem. Oke, yang pertama untuk bahasa pemrograman di sini kita menggunakan React Native. React Native ini adalah salah satu framework dari JavaScript untuk membantu mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Dalam pengembangannya, tidak memerlukan pembuatan aplikasi hybrid. React Native ini mampu mengkompilasi sebuah aplikasi ke dalam native code, baik pada Android maupun iOS. Adapun beberapa kelebihan dari React Native ini mempunyai kredibilitas yang tinggi karena framework ini telah digunakan oleh beberapa perusahaan besar seperti Instagram, Facebook, Pinterest, hingga Skype. Lalu yang kedua, developer ini hanya perlu membuat satu kode untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Jadi framework ini benar-benar menghemat waktu. Yang ketiga, React Native ini adalah framework yang dibangun berdasarkan React, yaitu library dari JavaScript yang sudah populer. Dan yang keempat, framework ini mendorong front-end developer yang sebelumnya hanya dapat bekerja dengan teknologi berbasis web, sekarang dengan mudah untuk mengembangkan mobile platform. Lalu selanjutnya di sini ada Firebase. Firebase ini adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Dengan menggunakan Firebase, apps developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Beberapa fitur dari Firebase, yang pertama ada fitur analitik yang berfungsi sebagai koleksi data dan reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Lalu yang kedua ada Firebase Cloud Messaging yang menyediakan koneksi yang handal dan tentunya hemat baterai antar server maupun device. Dan yang ketiga adalah Firebase Authentication, adalah salah satu layanan backend fitur Android dan iOS dengan tampilan interface yang siap pakai untuk mengautentikasi pengguna ke aplikasi yang dibuat. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Saudara Sabran Syakur.
Selanjutnya yaitu penjelasan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Radita Febrianti, Muhammad Danang Mukti Darmawan, dan Fikri Nur Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Berikut ini adalah tampilan dari landing page. Nah, di sini ada landing page yang ada logonya di tengah. Kemudian dia akan bertahan selama 3 detik saja. Setelah itu dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Lanjut ke halaman login page. Di sini apabila user akan login gitu ya, dia akan memasukkan username dan juga password. Bisa juga login menggunakan Facebook atau Google. Nah, kemudian ada juga sign up page. Nah, bisa dibilang juga kita akan register atau mendaftarkan diri. Di sini ada username, email, dan juga password. Kita cukup memasukkan ketiga data tersebut. Kemudian bisa diklik next. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yakni ada forgot password page, di mana ketika user memasukkan email untuk mengakses dari aplikasi Jawahir. Di sini user tinggal memasukkan email lalu mengklik tombol send yang ada pada halaman. Lanjut ke homepage. Di sini terdapat beberapa menu yang dimunculkan di dalam homepage. Nah, kita analisis dulu struktur dari homepage ini. Di atas terdapat pencarian, di mana pencarian ini dapat mencari produk yang akan user inginkan. Kemudian di sini terdapat user, data-data user. Kemudian ada produk yang keseluruhan produk, lalu ada kepopuleran produk, kemudian ada rekomendasi produk yang sering dibeli. Nah, di sini juga apabila ingin mengetahui produk lebih lanjut, dapat mengklik tombol next. Setelah mengklik tombol next, maka produk akan dijabarkan, yakni ada penjelasan mengenai produk, baik itu tentang khasiat maupun dari rempah-rempah yang ada di dalam produk itu, kemudian ada harga, dan di sini juga terdapat wishlist, di mana apabila pembeli ingin memasukkan produk dalam daftar belanja yang ingin dibeli, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Dan di sini juga ada tombol buy now, di mana apabila pembeli langsung ingin membeli produk yang dipilih. Oke, untuk selanjutnya terdapat wishlist page. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada top bar. Top bar ini berisi logo Jawahir yang berwarna putih, dan kemudian ada tombol back untuk kembali ke homepage. Kemudian yang selanjutnya terdapat tombol dari select all. Select all ini berfungsi untuk select beberapa produk yang ingin kita beli. Dan kemudian yang selanjutnya di sini terdapat produk yang telah kita tambahkan sebelumnya pada fitur page. Di sini terdapat nama atau merek dari produk, kemudian ada harga, dan kemudian di sini yang sebelah kanan terdapat tombol select juga. Kemudian yang bawahnya terdapat tombol trace untuk menghapus produk yang akan kita beli. Kemudian untuk selanjutnya di bawah terdapat total harga yang akan kita bayar untuk membeli beberapa produk yang kita tambahkan. Kemudian di sini terdapat tombol dari Pay Now. Pay Now ini nantinya akan terhubung langsung kepada WhatsApp dari admin dari Jawahir sendiri. Oke, untuk selanjutnya terdapat user profile page. Ini merupakan salah satu fitur yang terdapat pada navigation bar. Ini merupakan memuat alamat lengkap ataupun identitas dari akun pengguna dari aplikasi Jawahir sendiri. Di sini terdapat foto yang berwarna bulat, kemudian terdapat nama dan terdapat phone number dan email. Kemudian untuk selanjutnya di sini ketika mengklik address list, kemudian akan dilanjutkan pada address list page. Nah, pada address list page ini memuat beberapa
hal. Yang pertama, di sini terdapat tombol back untuk kembali ke user profile page. Kemudian kita juga bisa menambahkan alamat yang akan digunakan untuk proses pengiriman daripada pembelian produk dari Jawahir. Kemudian di bawahnya terdapat alamat yang sudah kita tambahkan. Yang pertama ada nama, nomor, kemudian ada alamat lengkap, dan sebagainya. Setelah itu, setelah kita memilih alamat yang akan kita gunakan, maka kita akan mengklik tombol pilih alamat. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari aplikasi sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Dita Febianti, Saudara Muhammad Danang Mukti Darmawan, dan Fikri Fadila. Selanjutnya yaitu demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Rifki Januar Sandiafi. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Pertama kita akan reload terlebih dahulu agar dia mulai dari awal. Lalu di sini ada tampilan splash screen. Di sini ada dua pilihan, sign up atau login. Di sini kita coba sign up. Lalu diminta untuk mengisi nama lengkap, email, password. Lalu jika sudah, kita akan daftar di sini. Jika kita selesai daftar, kita di sini back untuk ke halaman login. Di sini kita diminta untuk masukkan username, password. Lalu jika di sini kita lupa dengan password, di sini ada forget password. Di forget password di sini kita diminta untuk masukkan email. Lalu jika kita coba masukkan, lalu password sukses reset, check your email. Lalu di sini juga ada beberapa fitur. Lalu di sini ada sign up jika kita belum mendaftar. Jika sudah, kita akan login. Di halaman login di sini ada beberapa fitur, yaitu ada navigation bar yang dimana ada 3 icon, home, trolley, dan profile. Di sini jika kita pencet trolley akan pindah ke halaman ini. Lalu jika kita pencet profile akan pindah ke halaman profile. Lalu di sini jika kita ingin mengetahui deskripsi produk, kita bisa pencet tanda panah di sini. Lalu jika kita ingin langsung membeli, kita bisa pencet ini. Untuk tampilan profile di sini ada fitur address list. Jika kita ingin memilih halamannya, bisa kita lihat di sini. Baik, sekian penjelasan tentang demo produk. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rifki Januar Sandiafi. Selanjutnya yaitu penjelasan IRD yang akan dijelaskan oleh Saudara Jimmy Nicholas Siregar. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan ide yang kami. Jadi di sini merupakan ide pemesanan yang terdiri dari 4 entitas, yang dimana salah satunya merupakan entitas asosiasi. Untuk entitas yang pertama ada entitas produk, atributnya ID produk, nama, harga, dan stok. ID produk merupakan primary. Untuk entitas yang kedua, admin. Atributnya ID admin, nama admin, nomor WA admin. ID admin merupakan primary key. Untuk entitas yang ketiga, atributnya, untuk entitas yang ketiga, pelanggan. Atributnya ID pelanggan, nama, nomor WA pelanggan, dan alamat. ID pelanggan merupakan primary key. Untuk yang keempat, entitas asosiasinya yaitu menjual. Atributnya ID penjual, ID produk, ID pelanggan, ID pembelian, dan tanggal pembelian. Sedangkan untuk terdapat dalam IRD ini ada satu proses, yaitu proses menjual, yang dimana menghubungkan antara produk dan admin. Dalam proses ini, admin menjual. Untuk kardinalitasnya sendiri, merupakan kardinalitas many to many. Sekian penjelasan IRD, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Saudara Jimmy Nicholas Regar. Selanjutnya yaitu penjelasan diagram logik yang akan dijelaskan oleh Saudara Ramdan. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram logik. Diagram logik itu bagaimana suatu entitas berhubungan menggunakan foreign key. Yang pertama di sini ada entitas admin, di mana primary key-nya yaitu ID admin, dan atribut lainnya ada nama admin, nomor WA admin. Selanjutnya ada entitas yang kedua yaitu produk dengan primary key-nya yaitu ID produk, dan atribut lainnya ada nama, harga, stok. Dan di sini ada foreign key dari primary key admin. Nah, di sini akan menghubungkan antara admin dan produk. Di sini gunanya ya kita memasukkan suatu data produk, kita akan mengetahui siapa yang memasukkannya, yaitu adminnya. Selanjutnya di sini ada entitas pembelian. Entitasnya sendiri terdiri dari primary key pembelian, foreign key ID produk, foreign key ID pelanggan, dan tanggal pembelian. Di sini menghubungkan antara entitas produk dan juga entitas pelanggan. Selanjutnya di sini yang terakhir ada entitas ID pelanggan. Entitas ID pelanggan ini primary key-nya ada ID pelanggan, nama, nomor WA pelanggan, dan alamat. Semua ini terhubung dalam suatu entitas antara produk dan pembelian dengan entitas pembelian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai diagram logik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Ramdan. Demikian akhir presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.